Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majelis yang memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Sebuah majelis yang di dalamnya terdapat amalan-amalan yang menjadi sebab istiqomahnya kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan, kita luangkan waktu untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Karena di zaman yang penuh fitnah ini, di zaman yang penuh dengan syubhat ini, apabila kita jauh dari majelis ilmu, jauh dari ulama, maka kita akan disambar oleh fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat di akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Malam hari ini adalah tanggal 30 September 2021, di mana sebagian kaum muslimin khususnya masih mengingat bahwa pada tanggal 30 September 1965 telah terjadi satu peristiwa yang sangat besar dan memilukan dan sangat menyedihkan, yaitu adanya pengkhianatan G30 SPKI. Dan secara perlahan banyak di antara kita, khususnya generasi muda, yang memang tidak mau tahu dan memang dibuat supaya tidak tahu, sehingga fakta-fakta sejarah itu akan ditutup dan tidak akan diingat serta dijadikan ibrah lagi oleh generasi muda kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita butuh pencerahan dan butuh sekali penjelasan kepada generasi muda kita khususnya, dan umumnya kepada masyarakat kaum muslimin akan bahayanya komunisme. Dan pada malam hari ini memang ada beberapa masjid yang mengadakan acara kajian seputar komunisme, dan juga bahkan ditambahkan dengan pemutaran film G30 SPKI. Di Sidoarjo ada salah satu masjid punya teman saya. Di sana ada seorang ustaz, Hifni namanya, Malam hari ini juga ada kajian dan juga ada pemutaran film. Walaupun beberapa kali didatangi oleh pihak yang berwajib, mungkin khawatir terjadi sesuatu, namun setelah diyakinkan bahwa acara tersebut dalam rangka pembuktian bahwa kita sebagai rakyat dan sebagai muslim ingin melakukan bela negara dari segala rongrongan yang akan merusak ideologi negara, akhirnya diizinkan, yang penting menjaga protokol kesehatan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Masjid Al-Ikhlas atas hidayah dan pertolongan Allah juga dalam waktu yang singkat dari maghrib sampai isya, insyaallah kita akan membahas seputar komunisme, bagaimana dalam timbangan syariat Islam. Kenapa perkara ini perlu kita bahas? Karena yang akan membahayakan adalah sebuah kerancuan atau subhat. Ketika kebatilan itu nyata, nampak itu kebatilan, maka orang akan tahu bahwa itu sesuatu yang batil dan akan ditinggalkan. Tapi ketika kebatilan itu dibungkus oleh kemasan al-haq, seolah-olah itu sebuah kebenaran, maka banyak orang yang terkecoh, akhirnya tidak tahu bahwa itu adalah yang batil, dianggap itu adalah yang hak. Di antara perkara-perkara yang sebagian masyarakat masih dianggap sebagai syubhat atau masih remeng-remeng berkaitan dengan masalah komunisme itu, di antaranya ada orang yang melontarkan isu bahwa ajaran Islam itu sebagiannya adalah ajaran komunisme atau sosialisme, dengan alasan, dengan dalil bahwa Islam begitu perhatian dengan masalah-masalah sosial. Bahkan ada yang sampai berani mengatakan bahwa surat Al-Ma'un Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din ini sebagai proklamasi Islam akan benarnya ajaran komunis. Sampai segitunya. Demi untuk menutupi kebatilan, ditutup dengan pakaian Islam, bahwa ada satu surat, bahkan surat-surat yang lain yang menyatakan bahwa Islam itu mengandung unsur-unsur ajaran komunisme di dalamnya. Ini yang pertama di antaranya. Nanti akan kita bahas. Ini yang perlu kita ungkap, syubhat. Kalau mengatakan komunis batil, ini jelas. Tapi ini
dalam Islam itu ada ajaran komunisnya. Ini orang masih remeng-remeng, perlu diungkap. Yang kedua, contoh lagi di antara syubhat, ya, kerancuan dan jadi remeng-remeng. Dalam sejarah Indonesia dicatat bahwa ada saat di mana seolah-olah komunis dengan Islam bisa harmonis. Barangkali bapak-bapak yang paling tahu sejarah, ya, mungkin sebagian bahkan secara tutur tinular atau secara ketok tular dari para orang tuanya bisa jadi lebih tahu dari saya tentang sejarah Indonesia. Bukankah sekitar tahun 26 sampai 27, 19, 26, 26 dan 27 pernah juga terjadi kerusuhan pemberontakan PKI, dan di sana bercampur dengan beberapa tokoh muslim. Dan uniknya lagi terjadinya di daerah yang merupakan basis penduduk muslim yang fanatik, yaitu di daerah Banten dan di daerah Silukang, itu Sumatera. Sehingga ada analisa dari para ilmuwan ahli sejarah yang melontarkan isu bahwa Islam dan komunis itu bisa harmonis. Buktinya dulu pernah bersama-sama berjuang di negeri ini. Nah, maka ini harus diungkap, Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka pada malam hari ini secara singkat, bagaimana syariat Islam itu menimbang ideologi komunis dari beberapa sisi. Sebelum kita membahasnya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa secara ideologi dalam pemahaman dan keyakinan komunis yang diusung khususnya oleh Karl Marx, ya, dan juga oleh Lenin, mungkin kalau di Cina oleh Mao Zedong, ya, dengan ajaran Maoismenya. Pada dasarnya komunis itu memiliki ideologi, diantaranya adalah yang pertama dalam sisi akidah, ya, walaupun bukan sebuah agama tapi punya akidah, suatu keyakinan. Komunis itu mengajarkan ateisme, tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama, atau bahkan anti agama, dan juga tidak percaya dengan perkara-perkara gaib. Kenapa? Karena ideologi komunisme adalah ideologi materialisme. Semuanya diukur dengan materi, sesuatu yang nampak. Bahkan orang-orang komunis yang secara mendasar sebenarnya, kalau itu murni, orang komunis yang murni, komunis sejati, mereka itu bahkan tidak akan pernah percaya yang namanya takhayul, khurafat, karena itu dianggap juga hal gaib. Apesnya lagi, perkara-perkara gaib yang diyakini oleh Islam, oleh kaum muslimin, mereka juga tidak percaya. Sehingga otomatis kalau mereka tidak percaya dengan perkara-perkara yang kasat mata, yang gaib, berarti mereka tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya malaikat-malaikat Allah, tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya azab kubur, tidak percaya adanya akhirat, tidak percaya adanya surga dan neraka. Bagi mereka, agama adalah sebuah keyakinan yang tidak rasional, dan agama adalah candu bagi manusia. Itu menurut mereka dari sisi ideologi. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kalau secara politik dan ekonomi, orang-orang komunisme itu di antara ajarannya, doktrinnya adalah menghapus kepemilikan pribadi dan menjadikannya sesuatu dari materi, dari harta, terutama dari alat-alat produksi, termasuk tenaga kerja, peralatan, kemudian tanah, modal, maka dihapus dari kepemilikan pribadi dan menjadi milik bersama namun dikendalikan negara.
Luar biasa Bapak Ibu. Selain secara ideologi, tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, mereka punya ide atau gagasan ideologi bahwa tidak boleh ada orang secara individu menguasai harta. Maka harta itu harus jadi milik bersama dan dikelola oleh negara. Sehingga menurut mereka kalau hal itu dilakukan maka tidak akan pernah ada orang kaya, tapi semua orang sama rata. Itu impian dan bualan mereka. Kemudian yang ketiga, doktrin yang pokok, ini yang ketiga, mereka memiliki satu doktrin yaitu tentang pertentangan kelas antara kelas borjuis, yaitu orang-orang kaya, antaranya para pemilik modal, para tuan tanah, ya, para rentenir, bahkan dimasukkan ke dalamnya para pemungut zakat. Itu disebut sebagai kaum borju atau borjuis. Maka dipertentangkan, diadu dengan kaum proletar, yaitu kaum rakyat jelata, terutama para buruh dan para petani-petani miskin. Diadu oleh mereka. Maka ini 3 poin di antara apa yang diajarkan dalam komunisme, yaitu ateisme, kemudian tentang harta adalah milik bersama dan tidak ada milik individu dan dikelola oleh negara. Kemudian yang ketiga, adanya doktrin pertentangan kelas antara kaum miskin dengan kaum kaya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita timbang dengan syariat Islam. Bagaimana dari ketiga poin ini tadi? Sebenarnya ini yang pokok ya, karena di sisi itu ada hal lain, di antaranya adalah dalam menerapkan sistem mereka, maka mereka melakukan revolusi tidak tiada henti. Bagaimana caranya supaya menguasai satu negara dan ideologinya ideologi komunis dengan berbagai cara, tidak peduli itu halal ataupun haram. Bahkan fakta sejarah baik di Indonesia maupun di mancanegara terjadi pembantaian secara sadis yang korban jutaan orang, ya. Bahkan lebih kejam dari Nazi Jerman dan juga orang-orang kafir yang lainnya. Maka mereka menghalalkan segala cara untuk agar menguasai sebuah negara dan negara itu bersistem berideologi komunis. Jadi tidak akan pernah berhenti dimanapun. Nah, maka kita timbang dengan syariat Islam tentang ideologi mereka itu. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ajaran Islam itu mengajarkan kita percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dan wajib hanya beribadah kepadanya. Jelas bahwa ajaran komunis yang ateis ini bertentangan dengan agama seluruh para nabi dan rasul, bertentangan dengan kitab-kitab suci. Bahkan komunisme ini tentunya bertentangan dengan seluruh agama yang ada di muka bumi ini, karena dia anti agama. Tetapi yang paling keras ya, menghantam ideologi mereka tentunya adalah Islam, dengan adanya ajaran tauhid. Subhanallah, jadi bertolak belakang sekali, di mana orang-orang komunis hanya meyakini sesuatu secara materi dan tidak meyakini perkara-perkara gaib. Dan itu bentuk kekufuran yang nyata. Ketika orang-orang musyrikin Mekah, terutama tokoh-tokoh mereka, yang mana di antara penolakan terhadap agama Islam itu disebabkan oleh perkara-perkara, di antaranya yang pertama, mengapa orang-orang musyrikin Mekah itu menolak ajaran Rasulullah SAW? Yang pertama, karena membawa ajaran tauhid. Ini satu. Ya. Sementara mereka paganis, ya, kaum paganis yang menyembah banyak Tuhan. Islam mengajarkan satu Tuhan. Maka ini bertentangan.
Yang kedua diantaranya adalah karena orang-orang musyrikin Mekah itu tidak percaya dengan hari berbangkit. Jadi Islam mengajarkan adanya hari berbangkit. Makanya ada beberapa tokoh musyrikin Mekah suatu hari menggali kuburan dan ditemukan jasad yang tinggal tulang belulang dalam satu kuburan. Dan itu oleh mereka diangkut, dimasukkan ke dalam karung, lalu digotong, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ketika berada di hadapan Rasulullah, mereka menuang tulang belulang itu yang digali dari kubur tadi, dituang di hadapan Rasulullah SAW. Lalu mereka menginjak-injak tulang belulang itu sampai hancur lebur, jadi tanah lembut. Maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dan lembut ini akan kembali menjadi manusia kembali, dibangkitkan katanya oleh Tuhan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakannya di dalam surat Yasin ayat 78. Surat Yasin ayat 78. Jamaah sekalian bisa kita buka bagaimana keyakinan orang-orang komunis yang tidak percaya dengan alam akhirat itu juga pernah dipahami atau diyakini orang-orang musyrikin Mekah, yaitu ketika mereka tidak percaya bahwa tulang belulang yang sudah hancur lebur itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin yaitu ayat yang ke-78. Kita buka surat 36. Surat Yasin surat 36 yaitu di ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Orang-orang musyrikin itu dia membuat perumpamaan bagi kami dan merupakan asal kejadian. Dia berkata, qul atau qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Mereka berkata, orang-orang musyrik itu, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh, yang telah lembut itu? Wahai Muhammad, kamu lihat ini diinjak-injak oleh kamu, hancur. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Maka Allah menjawab, melanjutkan, qul, katakan wahai Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan wahai Muhammad, yang menghidupkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakannya pertama kali dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluknya. Jadi dengan bahasa lainnya adalah, kalau Allah dulu menciptakan manusia dari ketiadaan menjadi ada, apalagi yang sudah pernah ada, maka lebih mudah lagi. Ketika orang itu membangun rumah dari awal berupa tanah kosong, kemudian jadilah rumah, kemudian hancur, maka untuk membangun kembali rumah yang mirip dengan yang pertama itu jauh lebih mudah daripada yang pertama kali tadi. Paling tidak minimal ada fondasinya. Seandainya nggak ada fondasinya, orang pernah tahu, oh dulu bentuknya seperti ini, daripada yang sebelumnya masih nol, nggak ada apa-apa. Maka kalau Allah mampu menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah pernah ada, jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ideologi komunisme yang tidak percaya dengan adanya alam akhirat sebenarnya terbantah dari banyak sisi menurut Islam. Yang pertama dari sisi fitrah, fitrah manusia. Bukankah Rasulullah telah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
maka bapaknya, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Karena kita di alam ruh sudah berjanji di hadapan Allah. Ketika Allah menyatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ya wahai Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu di alam ruh. Sehingga manusia lahir itu Allah insert dalam jiwanya, yaitu tauhid. Dan sebenarnya kekufuran serta perbuatan syirik itu berasal dari luar, bukan dari jiwa manusia, berasal dari luar. Terbukti Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi ini bersama anak cucu beliau selama 1000 tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa Nabi Adam itu berumur 1000 tahun. Selama 1000 tahun tidak ada kesyirikan di muka bumi ini. Tidak ada ceritanya manusia membawa fitrah syirik, yang ada adalah membawa tauhid. Ya, justru syirik itu adalah faktor eksternal yang masuk ke dalam diri manusia. Bisikan dari syaitan, dari iblis dan bala tentaranya, yang membisikkan kepada kaum Nabi Nuh agar beribadah menyembah kepada 5 patung, yaitu Wad, Suwa, Yabus, Ya'uq dan Nasr. Itulah awal mula terjadinya kesyirikan yang kabur. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ideologi komunisme adalah ideologi yang bertentangan dengan fitrah manusia yang meyakini adanya Tuhan. Bukankah dulu Profesor Dorothy Wilson yang pernah melakukan sebuah eksperimen? Dia punya seorang anak perempuan, dilahirkan kemudian diisolasi di dalam sebuah kamar dan dipasang kamera 24 jam. Lihat perkembangan dari hari ke hari bayi ini sampai jadi balita bayi, dan diajarkan berbahasa hanya lewat sound, ya, hanya lewat suara, tanpa diajari agama. Jadi hanya dicukupi kebutuhannya saja di kamar itu. Diajarkan bahasa Inggris melalui suara. Kemudian ada satu hal yang mencengangkan, yaitu suatu hari Profesor Dorothy Wilson ini menaruh sebuah boneka di dalam kamar si anak perempuan ini, dan dibuatlah boneka ini mainan olehnya. Berhari-hari mainan boneka. Suatu hari boneka itu lapuk, rusak, sobek. Maka si anak ini nangis, dan apa yang dikatakannya? Wahai Tuhan, tolonglah saya. Ini yang mencengangkan penelitian beliau adalah gak pernah ada yang mengenalkan anaknya kepada Tuhan, tapi dia mengatakan God, Tuhan. Bahkan pernah satu kejadian, ini di Uni Soviet. Kita kan tahu Uni Soviet ini termasuk negara lahirnya paham komunis juga, ya, yang dibawa oleh siapa ya? Marxis apa Lenin ya? Lenin ya, Lenin. Sehingga negara itu adalah negara komunis. Nah, dulu waktu zamannya pemerintahan, kalau tidak salah, Boris Yeltsin, ya, maka dia seorang yang tidak percaya Tuhan, dan juga dia punya istri yang juga tidak percaya Tuhan, ateis. Ketika satu momen dalam parade udara, pesawat udara, jadi presiden dengan istrinya dan para pejabat menonton atraksi udara pesawat-pesawat tempur. Suatu ketika ada satu momen pesawat ini meluncur begitu dekat di atas kepala presiden ini, dan istrinya yang sangat kaget berdiri seraya mengatakan, oh my God, ya Tuhan, gitu. Padahal dia gak percaya Tuhan, fitrahnya muncul. Dia mengatakan ya Tuhan, padahal gak percaya Tuhan, spontan, gitu. Ini diabadikan oleh para ilmuwan Islam bahwa ini fitrahnya manusia itu percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan mentauhidkannya. Dan syirik itu adalah berasal dari faktor eksternal, bukan dari jiwa manusia bawaan. Maka ajaran komunisme ini bertentangan dengan fitrah manusia. Dan kalau dijabarkan lebih detail lagi, bertentangan dengan akal sehat. Bukankah adanya alam semesta ini tanda adanya pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala.
Apakah langit dan bumi itu terjadi dengan sendirinya? Secara akal dan masuk akal tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Ada yang menciptakannya. Bagaimana bisa planet-planet itu beredar di dalam orbitnya secara teratur dan tidak tubrukan antara yang sebenarnya. Bahkan jarak bumi dari matahari itu begitu pas, yang seandainya itu bumi bergeser lebih mendekat saja, bumi akan terbakar. Kalau menjauh sedikit saja, bumi akan beku. Sudah pas sekali, teratur luar biasa. Masya Allah. Siang dan malam silih berganti dan masih banyak tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda wujud Allah itu adanya Allah itu dengan adanya alam semesta ini. Bahkan dalam diri kita Allah menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak perhatikan bagaimana teraturnya organ-organ tubuh kita, subhanallah. Mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar. Mulai yang kita anggap remeh sampai yang paling menakjubkan. Semuanya ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita punya mata saja ini dibandingkan kamera jenis apapun itu paling canggih mata kita. Coba kita autofocus itu, kalau kamera-kamera itu kan baru-baru saja ya bisa autofocus. Kalau dulu kan ingin fokus itu harus terus ya. Wah, nah, sekarang ada autofocus itu pun kamera tertentu. Kalau mata kita dari dulu sudah autofocus. Panjenengan melihat pemandangan gunung, rawas, gunung Penanggungan, tiba-tiba ada yang lewat seret, langsung fokus. Pokoknya kalau ini waktuan, langsung fokus. Autofocus. Ini baru mata ya, dan dengan berbagai macam kelebihannya baru mata. Insyaallah. Maka ajaran yang mengajarkan bahwa mereka tidak percaya Tuhan, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, secara fitrah sudah bertentangan, secara akal sehat bertentangan, apalagi secara dalil jelas yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang mengenalkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, tapi kenapa kok tiba-tiba muncul ajaran seperti itu? Maka jawabannya adalah bahwa setiap nabi Allah jadikan musuh dari syaitan, baik yang dari kalangan jin dan manusia. Setiap nabi memiliki musuh, Allah jadikan musuh dari syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia. Bisa kita lihat yang terjadi dalam surat Al-An'am ya, ayat 111 atau 112. Surat Al-An'am ayat 112. Surat 6 Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi, kami jadikan musuh yang terdiri dari setan-setan dari kalangan jin dan manusia, di mana setan dari kalangan jin ini membisikkan kepada setan yang dari kalangan manusia. Zukhrufal qaul, perkataan yang indah dan tikuan. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-ada. Jadi kalau pertanyaan kok bisa ya orang punya ide paham komunisme itu dari mana? Pertanyaannya dari mana dia punya ajaran itu? Jawabannya dari mana? Itu adalah bisikan dari syaitan. Bukankah dulu ya, kalau kita belajar kitab yang itu oleh Ibnul Jauzi ya, bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnul Jauzi menulis kitab yang berjudul Talbis Iblis, muslihat atau tipuan iblis. Ternyata sumber penyimpangan di alam dunia ini, di muka bumi ini, apakah itu kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh, itu adalah hasil karyanya syaitan dari kalangan jin yang membisikkan kepada pendukung-pendukungnya dari syaitan kalangan manusia. Bekerja sama mereka sehingga muncul kesyirikan. Karena kesyirikan bukan dari jiwa manusia, tapi dari faktor eksternal luar.
Kenapa tiba-tiba ya, orang-orang Bani Israel menuhankan Uzair? Siapa yang punya ide itu? Syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, saling bekerja sama. Siapa yang punya ideologi, ajaran bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan dalam agama Kristen atau Katolik ya? Siapa? Ya dari iblis, dari syaitan dan bala tentaranya yang bekerja sama terus. Siapa yang menyebabkan munculnya penyimpangan atau sekte-sekte dalam Islam? Kenapa muncul Khawarij? Kenapa muncul Syiah? Ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Mu'tazilah, ada Ahmadiyah dan sebagainya. Dari mana itu semua? Dari bisikan syaitan yang bekerja sama antara syaitan dari kalangan jin dan manusia. Berarti saya bisa tegaskan bahwa Karl Marx dan Lenin dan juga Mao Zedong itu adalah syaitan dari kalangan manusia, ya. Punya ide gagasan seperti itu. Ya. Maka secara ideologi terbantahkan dalam Islam, baik secara fitrah, secara akal, apalagi secara dalil. Ini yang pertama. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah kepemilikan harta dalam Islam bagaimana? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adzan dulu. Oke, adzan dulu sebentar. Kita lanjutkan sedikit lagi baru kita salat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Tadi poin pertama adalah membahas tentang ideologi dari komunisme yang ateis, tidak percaya dengan adanya Tuhan, bahkan tidak percaya dengan seluruh perkara-perkara yang gaib. Dan ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan akal sehat, apalagi tentunya bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan harus beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, tadi kita membahas di awal tentang syubhat yang ditebarkan bahwa ajaran Islam itu mengandung unsur komunis. Karena Islam mengajarkan tentang kehidupan bersosial, sementara komunisme itu nama lainnya adalah sosialis. Ya. Padahal kita perhatikan Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa dalam ajaran komunisme, ya, komunisme menghapus kepemilikan pribadi, terutama terhadap alat-alat produksi, dan itu harus dianggap milik bersama, bukan milik perorangan, dan dikuasai oleh negara. Jadi dengan kata lain, maunya orang komunisme itu tidak akan ada orang kaya, harus sama rata. Maka ini menjadikan kamuflase atau subhat bagi kaum yang lemah, orang-orang miskin. Dengan adanya ajaran komunisme, kalau dia tidak punya iman, tidak paham tentang agama Islam, mereka akan menganggap bahwa komunisme itu ideologi yang membela kaum kecil, kaum lemah. Makanya yang direkrut di komunisme itu adalah para buruh, sebagaimana di Uni Soviet. Kalau di Cina lebih ke arahnya ke para petani, kan. Mao Zedong itu merekrutnya banyak petani, termasuk juga di Indonesia. Ya, sayap dari PKI itu kan mayoritas dari diantaranya BTI, ya, Barisan Tani Indonesia. Ada juga SOMSI, apa itu ya, Serikat apa Buruh, ya, seluruh Indonesia, ya. Dan apa ya, ya, banyak sayap-sayapnya. Maka sekilas seolah-olah bahwa ajaran komunisme itu membela masyarakat atau rakyat yang tertindas, yang lemah, yang miskin dari dominasi dan monopoli orang-orang kaya.
Kenapa? Karena orang-orang kaya diharuskan tidak boleh memiliki harta. Ya, kepemilikan secara perorangan dilarang dan itu harus dijadi milik bersama, tapi dikelola oleh negara. Makanya komunisme tidak mungkin tidak harus memiliki kekuasaan, harus memiliki negara, yang mana dia akan dalam bahasa kamuflasenya mengelola, tapi pada kenyataannya sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, komunisme itu tidak akan tumbuh kecuali di negara-negara yang miskin. Maka kalau ingin komunisme itu tumbuh, gimana caranya supaya rakyat itu miskin? Sehingga yang miskin dibuat semakin miskin. Sementara orang kaya yang sudah kaya dibuat juga harus miskin. Kalau logikanya mungkin sekilas orang mikir, wah berarti sama rata milik bersama, berarti orang kaya dan miskin gak ada perbedaan, semuanya makmur gitu ya. Tapi faktanya termasuk ya Uni Soviet ya, kalang kabut, Cina juga beberapa dekade pernah terjadi kelaparan yang luar biasa sampai jutaan orang meninggal. Kenapa? Kalau orang itu makmur, mungkin tidak akan mendukung komunisme. Karena iming-imingnya adalah mereka yang tertindas akan dibela. Ya. Maka gimana caranya supaya didukung? Ya harus miskin orang-orang itu. Sementara yang kaya, hartanya harus dikuasai negara, dikontrol oleh negara, tidak boleh memiliki ya tadi modal usaha, tanah dan sebagainya. Jadi akhirnya yang miskin semakin miskin, yang kaya berubah jadi miskin. Kalau kapitalis kebalikannya, kepemilikan secara individu, secara absolut, secara mutlak, bahkan tidak masalah memonopoli ya, dan tidak masalah menindas orang lain, yang penting dirinya kaya. Itu kebalikannya. Nah, Islam hadir di tengah-tengah dari semua ideologi yang ada di dunia ini. Islam sebagai wasit penengah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin sebagai ummatan wasaton, umat wasit penengah, berada di tengah-tengah. Kalau kita lihat posisi Islam selalu di tengah-tengah, punya prinsip tersendiri yang tidak condong ke kanan maupun ke kiri, ada di tengah-tengah. Ketika orang-orang Yahudi merendahkan Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan Nabi Isa itu anak zina, bahkan menghinanya dan bahkan memprovokasi pemerintah Romawi untuk membunuhnya. Kemudian orang-orang Nasrani menuhankan Isa ibnu Maryam, satunya menghinakan, satunya terlalu over dalam memuliakan. Islam tampil di tengah-tengah. Nabi Isa adalah manusia biasa, tapi dia adalah seorang rasul, termasuk salah satu ulul azmi, termasuk ulul azmi, rasul yang memiliki gelar memiliki gelar kalimatullah ya, dan juga ruhullah ya, insyaallah. Islam begitu memuliakan, tapi ada batasannya, tidak sampai melampaui batas sampai posisinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Islam berada di tengah-tengah. Begitu pula dalam ideologi komunisme dan kapitalisme, Islam ada di tengah. Islam menghormati kepemilikan harta oleh satu individu atau perorangan. Dan Islam tidak melarang orang untuk kaya, tetapi Islam mengajarkan agar orang kaya itu mencari harta secara benar dan tidak melupakan fakir miskin dengan adanya kewajiban membayar zakat, kemudian juga termasuk amalan-amalan yang berupa sedekah dan lain-lainnya. Tidak harus semua orang disamakan, nggak boleh ada orang kaya seperti komunis, tapi juga tidak membolehkan orang zalim kepada orang lain, menguasai sendirian. Islam berada di tengah-tengah. Silakan kalian kaya, mau kaya sekaya apapun, asal caranya benar, tidak sampai menginjak orang di bawahnya, tidak sikut kiri kanan, dengan cara yang benar, yang halal, dan ingat ada bagian bagi si miskin. Dan itu tidak banyak bagi orang kaya, tapi banyak bagi fakir miskin. Kalau ada orang punya uang 1 miliar, dimiliki setelah 1 tahun, tabungan 1 miliar,
Maka zakat malnya adalah 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta ya. 25 juta. Bagi orang yang punya uang 1M, 25 juta itu kecil, hanya 2,5%-nya, masih ada 97,5%. Tapi bagi fakir miskin, uang 25 juta itu besar. Kalau orang-orang kayanya itu di seluruh Indonesia ini, semua orang kaya yang wajib bayar zakat, semuanya bayar zakat. Yang punya tanah sebagai tuan tanah, lahan pertaniannya luas, hasil panennya mencapai minimal 750 kg, ada zakatnya. Kalau airnya dari air hujan yang gratis, zakatnya 10% setiap panen. Kalau airnya itu bayar, dipompa misalkan atau harus beli, zakatnya 5%. Yang punya emas, yang punya perak, yang punya perdagangan bisnis, yang punya tabungan, ya, yang memiliki barang tambang atau barang temuan, semuanya ada zakat. Sehingga Islam menghormati, silakan kaya sekaya apapun terserah, sebanyak apapun hartanya, asal satu dengan cara yang benar, kemudian tentunya tidak melalaikan, dan ingat ada hak si miskin. Jadi tengah-tengah betul. Kalau orang komunis nggak boleh ada orang kaya memiliki sendiri, nggak boleh, harus miskin semua. Gitu. Maka ini bantahan bahwa ajaran Islam katanya ajaran komunis karena mengajarkan tentang sosial. Bahkan surat Al-Maun itu adalah proklamasi kaum muslimin dengan tentang kebenaran ajaran komunis. Seolah-olah ada kesamaan di mana Islam membela kaum du'afa, komunis juga sama. Hanya jadi subhat. Makanya dulu pemberontakan atau kerusuhan pada tahun 26-27 ya, itu sebenarnya bermula dari seolah-olah ada beberapa tokoh dari syarikat Islam yang menganggap bahwa kepemimpinan host Haji Umar Said Cokroaminoto dan Haji Agus Salim itu terlalu modern kepada penjajah dan banyak rakyat yang tertindas. Akhirnya ada beberapa tokoh muslim, bahkan haji, bahkan kiai, kemudian menganggap mungkin belum terlalu paham bagaimana komunis yang sebenarnya. Mereka joinan bahwa ini kita memiliki tujuan yang sama, ketemu di jalan, nanti bubar di jalan. Karena akidahnya gak sama, tapi tujuannya sama, yaitu mengangkat derajat kaum du'afa. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam pernah harmonis dengan muslim-muslim yang mana dulu. Mungkin pada saat itu pemahaman bangsa Indonesia tentang komunisme masih minim. Ya, komunisme itu baru masuk perkiraan tahun 1913 ke Indonesia, dibawa oleh orang-orang Belanda yang sosialis. Pada saat itu tentunya pemahaman tentang komunisme masih minim ya. Tahunya adalah ada pemahaman di mana membela fakir miskin, para petani, para buruh gitu. Makanya kalau dikatakan kaum muslim bisa harmonis itu sebenarnya tidak 100% benar. Muslim yang mana dulu? Mungkin belum sampai pemahamannya. Karena tidak sama antara komunisme dengan Islam. Jelas, Islam menghormati kepemilikan secara individu. Silakan orang kaya, tapi ada hak-hak si miskin di sana. Dan Islam membuat kafarat ya, denda-denda itu diantaranya orang yang berhubungan intim suami istri di siang hari Ramadan, maka kafaratnya adalah dengan membebaskan budak, atau kalau tidak bisa dengan puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, lagi-lagi fakir miskin. Kafarat sumpah juga begitu ya. Dan banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan supaya membebaskan budak, memberi makan fakir miskin. Jadi Islam betul-betul luar biasa, menghormati kekayaan dimiliki oleh seseorang, tapi juga di sana ada hak fakir miskin untuk berbagi. Jelas sangat beda jauh dengan ajaran komunisme yang membuat orang miskin semakin miskin dan orang kaya dibuat supaya miskin, lalu alasan dikelola negara, tapi ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang, elit-elit politik saja. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, doktrin tentang pertentangan kelas. Salah satu metode mereka adalah mengadu domba antara rakyat jelata dengan orang-orang kaya. Ini jelas sekali dalam Islam sangat ditentang, dan ini termasuk dosa besar, yaitu yang bernama namimah. Ya. Bukankah Rasulullah telah bersabda, la yadkhulul jannata an-namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Itu bukan ajaran dari Islam. Ya. Justru yang ada adalah bagaimana supaya gap antara si kaya dan miskin itu
tidak terlalu jauh, bukan dibuat sama rata, tapi dibuat orang kaya peduli dengan yang fakir miskin. Orang kaya peduli dengan fakir miskin. Maka di antara hikmah zakat, sedekah dan lain-lain itu adalah menghilangkan rasa cemburu atau iri dari orang-orang miskin. Oh, ternyata orang-orang kaya itu tidak dimakan sendiri, ingat yang miskin. Begitu indah ajaran Islam. Sehingga tidak ada gap yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kesimpulannya bahwa ajaran komunisme itu baik dari segi ideologi, akidahnya yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, jelas bertentangan dengan Islam, dan termasuk dalam manuver politik ekonominya yang menghapus kepemilikan perseorangan, maka itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dan termasuk juga doktrin untuk pertentangan kelas antara si miskin dan kaya, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi kalau dikaitkan dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, bahkan harus melakukan pemaksaan untuk merebut kekuasaan walaupun dengan revolusi yang mengorbankan banyak sekali jiwa. Maka sejarah kelam terjadi di mana-mana. Kalau kita mau nyimak berbagai macam fakta sejarah bahwa kekejaman komunisme itu jauh di atas kekejaman bangsa Mongol, jauh di atas kekejaman Nazi Jerman dan lain-lain. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu memperbaiki akidah kita, memperbaiki akidah umat ini, jangan sampai mereka terbius, terprovokasi mengikuti langkah-langkah syaitan dari kalangan jin dan manusia, khususnya yang mengajak kepada ajaran komunisme ini. Dan sebagai penutup Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini khususnya di negeri kita ini, memang isu tentang komunisme itu begitu santer. Ya. Namun walaupun sesanter itu pun, alhamdulillahnya, ya, mungkin pada saat ini mereka sudah mulai muncul, tapi belum 100% sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 48 Musso melakukan pemberontakan di Madiun, ya. Kemudian juga pengkhianatan G30 SPKI. Pada saat itu kita tahu dalam sejarah betapa ya kekuatan komunis sudah sangat mumpuni sebenarnya. Nah, pada hari ini mungkin arah ke sana sudah ada, gelagat-gelagat ke sana, dan fakta-fakta sudah banyak sekali dikumpulkan oleh para peneliti penelaah Islam. Nah, namun Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan terlalu parno, takut, panik, khawatir. Yang benar adalah kita waspada dan bersiap. Jadi kalau dikatakan komunis, nah, kita cari di mana sekarang adanya, markasnya di mana dan sebagainya. Kita memang masih terselubung bagaikan hantu yang bergentayangan, ya. Jadi kita sekarang jangan terlalu takut, jangan terlalu panik, tapi jangan terlalu terlena, tetap siap dan waspada. Memang yang muncul hari kepu air itu. Jadi kalau sampai pusing-pusing apa? Mikir terus gimana ya, kita siap saja. Mending siap, waspada, ya, kuatkan iman, kuatkan akidah, kuatkan mental, keberanian, persiapan. Daripada kita khawatir, takut, panik, mending kita siap. Kok memang sewaktu muncul ya kita berjuang untuk membela agama ini dan membela NKRI. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.